Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati Tuhan. Selamat datang dalam ibadah keluarga rumah tangga GPB Jemaat Shalom Denpasar, Rabu 17 Juni 2020. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tiada henti-hentinya ya Allah, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini, di hari ini, Rabu 17 Juni 2020, kami dimampukan untuk bersama-sama dapat beribadah dalam ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Dalam channel YouTube GPB Jemaat Shalom Denpasar, Tuhan kiranya memberikan kami hikmat dalam saat kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat mengerti lalu melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan telah siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Kejadian pasalnya yang ke-48 pada ayat yang pertama, pada ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Kejadian 48 pada ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-22. Jika kita sudah menemukannya, mari kita membacanya, memperhatikan bacaan kita pada saat ini. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah, orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini, yang dikatakan berbahagia bukan saja orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, tetapi juga mau melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa masih ada sukacita? Saya harap kita semua dalam masa pandemi COVID-19 ini masih terus mengucap syukur atas setiap kejadian, setiap peristiwa yang boleh kita alami sampai pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari rasakan ketika berada di posisi seperti ini? Anda mendaftar di sebuah perusahaan
untuk dapat bekerja di sana. Anda mempunyai banyak keterampilan, pokoknya Anda memiliki banyak pengalaman seperti itu. Tetapi Anda juga memiliki seorang pesaing, satu orang saingan yang juga mendaftar di perusahaan tersebut, tetapi ia tidak memiliki banyak pengalaman dan juga keterampilan. Jadi dapat dikatakan ia di bawah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tetapi pada akhirnya Anda dihubungi oleh perusahaan tersebut, tetapi Anda malah justru ditolak oleh perusahaan itu. Lantas apa yang kita rasakan ketika kita berada di posisi seperti itu? Kita melihat bahwa diri kita lebih banyak pengalaman, kita lebih banyak memiliki keterampilan, tetapi kita tidak diterima. Dengan kata lain, kita ditolak. Mungkin kita akan menjadi sangat kesal dan sangat marah. Kenapa sampai saya ditolak? Tetapi itulah, perusahaan itu sudah memiliki penilaiannya sendiri. Mereka berhak untuk menolak ataupun menerima seseorang yang melamar pekerjaan di perusahaan itu. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita hanya bisa menerima itu dengan penuh sukacita seharusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagian Alkitab kita pada saat ini juga menceritakan bagaimana tentang kehendak Allah yang terjadi dalam manusia. Bagaimana ketika Allah memberikan berkat kepada manusia. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini pun menceritakan kepada kita tentang Yakub memberkati cucu-cucunya, yaitu Manasye dan Efraim, anak dari Yusuf. Bagian Alkitab ini akan lebih baik kita baca dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-22 pada pembacaan kita pada saat ini. Jadi kita bisa melihat sebuah kesinambungan atau jalan cerita yang baik ketika kita membacanya dari ayatnya yang pertama. Menjelang akhir hidupnya ini, Yakub menyatakan Efraim dan Manasye sebagai miliknya. Itu dapat kita perhatikan dari ayatnya yang kelima. Ini berarti mereka berdua akan mendapat tanah seperti yang lainnya. Dan di sini pun dapat kita perhatikan juga bahwa anaknya Yusuf juga diberi kehormatan untuk mendapatkan hak kesulungan berupa porsi ganda dari Yakub. Kemudian untuk itu merespon hal tersebut, Yusuf pun membawa kedua anak-anaknya kepada bapaknya, kepada ayahnya yaitu Yakub, untuk menerima berkat dari orang tua atau dari kakek Manasye dan Efraim ini. Dia mengatur anaknya sedemikian rupa sehingga tangan kanan Yakub akan diletakkan di atas kepala Manasye yang sulung, dan tangan kirinya itu akan diletakkan di atas kepala Efraim. Namun sekalipun Yakub, seperti kita ketahui bahwa karena dia sudah lanjut usia, maka ia memiliki penglihatan yang sudah tidak baik lagi, dan dikatakan di sini hampir buta, nyaris buta. Dengan sengaja pun ketika itu ia mengubah kedudukan tangannya sehingga tangan kanannya berada di atas kepala Efraim, di kepala anak yang lebih muda, sedangkan tangan kirinya diletakkan di atas kepala Manasye, kepada si sulung. Dan dia sangat sadar atas apa yang ia lakukan. Ia menyilangkan kedua tangannya, merubah posisi dari apa yang diingini oleh Yusuf untuk dilakukan oleh Yakub pada saat itu. Ketika Yusuf berusaha untuk memindahkan tangan ayahnya ini, Yakub pun mengatakan bahwa yang berhak memperoleh hak kesulungan adalah Efraim. Jadi ketika pada saat itu Yusuf melihat sesuatu yang janggal pada saat itu, bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, yang seharusnya adalah dilakukan adalah di atas kepala Manasye. Karena ini dalam tradisi bangsa Israel pada saat itu, orang Israel pada saat itu, yang akan mendapatkan sesuatu yang lebih adalah anak yang sulung. Jadi tangan kanan itu akan memberikan sesuatu yang lebih
berkat yang lebih kepada orang yang diberkati itu, yang ditumpangkan tangan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, berkati Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam berkat tersebut Yakub menubuatkan kedudukan tinggi bagi masing-masing anak pada masa yang akan datang. Tetapi pertumbuhan dan keefektifan Efraim akan jauh melebihi pertumbuhan dan kejayaan dari anak sulungnya, yaitu Manasye. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa keturunan atau kehidupan Efraim akan lebih baik lagi dibandingkan Manasye. Jadi Yakub di sini memberikan sesuatu berkat yang lebih kepada Efraim dibandingkan Manasye. Yakub pun lebih dahulu menyebut nama Efraim daripada Manasye. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan Manasye, kata Yakub. Dan dalam beberapa pasal, hampir selalu dalam pasal-pasal pembacaan ini, hampir selalu nama Efraim disebut lebih dahulu dibanding Manasye. Dan fakta ini semakin menegaskan kepada kita bahwa Efraim akan diberkati melebihi Manasye. Ini terbukti. Jadi pembacaan sebelumnya itu dikatakan bahwa yang didahulukan adalah kata Efraim, bukan Manasye. Jadi ini menjadi sebuah fakta. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa biasanya dalam tradisi Israel tadi itu anak sulung yang lebih berkuasa dan diberkati. Namun cerita Alkitab banyak juga yang menceritakan tentang berbanding terbalik dengan yang seharusnya terjadi. Contohnya Kain dan Habel itu juga yang diterima persembahannya adalah Habel sang adik. Kemudian juga Esau dan Yakub yang menerima berkat hak kesulungannya itu Yakub. Kemudian juga Yusuf dan saudara-saudaranya pun juga mengalami hal yang sama. Dan Yusuflah yang sangat dikasih oleh Yakub. Itu sedikit cerita-cerita yang mendukung juga pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan Alkitab kita pada saat ini? Apa yang bisa sama kita terapkan di dalam kehidupan ini melalui pembacaan ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah itu tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang terbaik menurut Allah itu tidak sama dengan ukuran manusia pada umumnya. Yusuf tidak menyetujui cara Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Tetapi di sini Yakub tahu apa yang dia lakukan ini karena dia hidup di dalam janji Allah. Ia tahu masa depan bangsanya itu seperti apa, akan seperti apa nantinya. Dan Yusuf di sini tidak mengerti, bahkan sangat kesal, terlihat kesal ketika Yakub menumpangkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, bukan di atas kepala Manasye. Allah bebas menentukan kehendaknya. Seiring dengan waktu berjalan, pandangan Yusuf pun akhirnya terbuka, pemikirannya pun menjadi terbuka. Ia menyadari bahwa Allah adalah Allah. Ia tahu yang terbaik. Untuk memahami perbuatan Allah itu memang terkadang dibutuhkan waktu yang lama, tidak singkat. Yang terpenting adalah bagaimana cara manusia untuk menunjukkan bagaimana ia bersyukur dengan apa yang telah ia terima dan akan terima nantinya. Yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita pula adalah kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Bukan kita yang mengendalikan Tuhan. Tetapi ingatlah dan hidup di dalam janji Allah dan persekutuan dengan dirinya. Dari firman Tuhan ini juga kita belajar bersama-sama bahwa kita tidak boleh membandingkan berkat orang lain di sekitar kita dengan berkat yang telah kita terima. Kita tidak boleh membandingkan bahwa ia memiliki gaji atau berkat yang lebih, saya tidak, seperti itu. Tuhan sudah mengatur segala sesuatu. Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya untuk manusia. Yang diminta Allah
adalah bagaimana ketika manusia mensyukuri, lalu mempergunakan berkat Tuhan yang ada pada dirinya dengan baik dan secara bertanggung jawab. Ingatlah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini dan siapapun juga tidak dapat membatalkan rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Pun dalam masa pandemi COVID-19 yang masih kita gumuli, yang masih kita hadapi hingga saat ini, kita harus juga menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan, cepat atau lambat. Situasi yang tidak baik ini, situasi yang mungkin membuat kita resah ini akan segera hilang. Tetapi bagaimana ketika kita melihat, bagaimana kita merespon setiap peristiwa yang boleh Tuhan hadirkan dalam kehidupan ini, pun seperti pandemi COVID-19 ini. Yakin dan percayalah bahwa setiap ataupun segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, kita akan menemukan makna yang indah nantinya. Cepat atau lambat kita pun akan merasakannya. Untuk itu, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan terus bersama-sama bergumul dalam kehidupan ini. Tidak ada jalan orang yang selalu lurus saja. Pasti ada pergumulan, baik itu suka maupun duka dalam kehidupannya, yang akan dilalui sampai ia mati sekalipun. Kiranya firman Tuhan ini tidak hanya diam di dalam hati kita, tetapi juga kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, anugerah penyertaan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan kalau pada saat yang lalu kami telah membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mensyukuri berkat Tuhan yang terus Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mengucap syukur di dalam kehidupan ini, baik suka, dalam keadaan suka maupun duka. Tuhan terus memberkati kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan kami, Jemaat Shalom Denpasar, GPIB Jemaat Shalom Denpasar. Tuhan memberkati gereja ini. Tuhan memberkati setiap apapun yang dilakukan. Tuhan memberkati PHMJ, presbiter yang Tuhan telah tunjuk untuk melayani jemaat ini, melayani anggota jemaat. Tuhan memberkati mereka dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengkoordinir pelayanan atau apapun yang dilakukan di dalam jemaat ini. Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin gereja ini Tuhan. Kesehatan pun Tuhan akan tambahkan kepada mereka. Setiap apapun yang mereka butuhkan, Tuhan melihat dan mendengarkannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Shalom Denpasar. Tuhan memberkati mereka yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan memberkati mereka. Segala usaha yang mereka lakukan untuk mencapai kesembuhan, kiranya itu dapat terjadi dan dapat dinyatakan oleh Tuhan saja. Setiap makanan dan minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, kiranya itu dapat juga menjadi sumber kesembuhan. Tetapi ketika mereka dengan sungguh menyerahkan segala hidup mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan, bagi mereka Tuhan yang bergumul dalam mencari pekerjaan, Tuhan memberkati mereka, menyediakan pekerjaan yang
sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap apapun yang sedang digumulkan oleh jemaat Shalom Denpasar, jemaat ini, Tuhan kiranya memberkati mereka dalam setiap doa-doa, setiap kebutuhan mereka, setiap apapun yang mereka serukan, naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melihat, dan mereka pun juga akan terus datang kepada Tuhan, menyerahkan segala sesuatu gumul hidup mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam situasi saat ini Tuhan. COVID-19 masih menjadi pergumulan kehidupan kami. Kiranya Tuhan melihat kerinduan kami untuk dapat beribadah bersama-sama, bertemu selayaknya dahulu kala Tuhan. Bencengkraman bersama-sama, bercerita bersama-sama. Tuhan kiranya melihat kerinduan kami. Kami yakin percaya bahwa Tuhan melihat ketulusan hati kami. Kami bergumul dengan banyak hal ketika kami berada di dalam situasi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan melihat ketulusan hati dan kerinduan kami Tuhan untuk dapat hidup menjadi lebih normal lagi, menjadi lebih baik lagi. Kami akan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua permasalahan kami tepat pada waktunya. Cepat atau lambat, hanya Tuhan yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami terus mengucap syukur untuk setiap hal yang boleh Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Kami terus menggumuli setiap apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kiranya semua itu dapat membentuk diri kami lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih taat kepada Tuhan dan terus hidup dalam kehendak Tuhan. Ya Tuhan, banyak hal yang kami rindukan untuk kami sampaikan kepada Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan melihat apa yang menjadi kebutuhan kami, apa yang menjadi kerinduan kami dalam kehidupan ini. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Tuhan terus melihat ketulusan hati kami, melihat diri kami, terus membentuk diri kami untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.